saya Nafista Sari. Saya di sini akan menyampaikan video tentang pentingnya edukasi batik sejak usia dini. Jadi saya akan menyampaikan tentang atau akan membagikan ilmu tentang pentingnya edukasi batik sejak usia dini. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian batik terlebih dahulu. Batik adalah kain yang dilukis dengan atau gambar dengan sebuah malam, dan alatnya adalah canting yang mempunyai nilai seni tinggi, dan itu adalah juga kebudayaan dari kita atau budaya kita. UNESCO juga menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia yang dikategorikan sebagai budaya yang tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009. Apa sih keunikan batik dan filosofinya juga? Batik itu memiliki keunikan sendiri dari setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti daerah Pekalongan yang memiliki keunikan sendiri, yaitu batik. Contohnya batik Van Zwellen atau batik sarung Van Zwellen yang memiliki motif bunga-bunga dan memiliki filosofi keagungan sendiri. Kenapa sih kita harus mempelajari batik sejak usia dini dan mengajarkan batik kepada anak-anak pada usia dini atau sejak usia dini? Karena anak-anak itu memiliki daya ingat yang tinggi, daya ketertarikan yang tinggi, daya penasaran yang tinggi, sehingga mereka lebih cepat menangkap atau lebih suka dengan apa yang kita bilang atau yang kita sampaikan. Sehingga jika kita menyampaikannya dengan cara yang menarik tentunya, maka anak-anak pada usia dini akan mengerti dan penasaran, juga antusias untuk kita ajar untuk mengerti dan mengenal batik atau kebudayaan kita ini di usia dini, agar mereka mempunyai rasa cinta dan sayang kepada batik, dan mereka mau menjaganya demi negara ini dan demi keturunan atau generasi yang akan datang. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang bagaimana caranya memberikan edukasi yang benar tentang batik di usia dini menurut saya sendiri. Yang pertama adalah kita harus bercerita sejarah, atau kita menceritakan bagaimana itu batik, apa itu batik, dan bagaimana prosesnya, dan apa pentingnya itu bagi kita, atau pentingnya itu bagi kelangsungan batik itu sendiri ke masa depan. Ceritakan dengan cerita yang menarik sehingga anak penasaran dan antusias mendengarkannya, dan mulai dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Yang kedua, kita harus mengajak mereka ke tempat rekreasi batik atau tempat edukasi batik seperti museum batik atau tempat produksi batik secara langsung, sehingga mereka tahu bagaimana proses batik itu secara langsung dan tentunya dapat mempelajarinya.
dan belajar di situ secara langsung. Yang ketiga, ajak mereka belajar di situ, ajak mereka mencanting, ajak mereka membuat batik mereka sendiri atau karya sendiri, dan tentunya harus memakai APD yang ada sehingga mereka aman, dan tentunya harus ada pengawasan kita sehingga mereka tetap aman dan terjaga dan bisa belajar dengan baik dan nyaman. Peran dan manfaat batik itu sendiri adalah peran kita. Peran kita sebagai generasi muda penerus bangsa adalah wajib mengajarkan dan mempelajari batik sebagai budaya kita, sehingga batik kita tidak diambil oleh negara lain dan diakui oleh negara lain. Sedih nggak sih kalau kita diakui sedih nggak sih kalau batik kita tuh diakui sama negara lain, terus kita tuh harus belajar batik di negeri orang, bukan negeri kita sendiri. Kita harus belajar itu. Manfaatnya adalah satu, kita bisa menjadi wirausahawan batik karena kita sudah mempelajarinya, kita sudah tahu cara dan prosesnya sendiri tentang batik itu, dan kita bisa mempraktekannya dan menjadi usaha kita untuk bisa sukses. Yang kedua, kita bisa dapat belajar ilmu tentang batik dan mendapat ilmu pastinya. Yang ketiga, kita dapat bertanggung jawab dan memiliki rasa tanggung jawab itu karena kita sudah menjaga batik dengan baik dan tetap lestari tentunya. Yang keempat, kita dapat membela negara kita dan tetap menjaga batik tetap lestari. Sekian presentasi atau video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini.